Oke, jadi itu tadi kalau kita menggunakan Big O ya. Ada juga konsep yang lain namanya Big Omega. Nah, kalau Big O tadi dia berhubungan dengan sekumpulan fungsi yang OOG-nya sama atau kurang daripada itu. Nah, untuk Big Omega kebalikannya. Jadi sekumpulan fungsi yang OOG-nya sama atau lebih daripada itu. Coba kita tuliskan kembali tingkatan OOG di sini ya. Jadi kalau kita urutkan dari yang paling kecil ke paling besar OOG-nya, yang pertama ada C, kemudian logaritmik ya, log N, kemudian N, log N, N kuadrat, N pangkat 3, dan seterusnya, 2 pangkat N, kemudian N faktorial. Nah, jadi Big Omega GN ini ya dia merupakan himpunan dari fungsi yang memiliki OOG yang sama atau lebih dari GN. Misal kita kalau kembali ke pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan real life ya, berhubungan dengan statement yang sering kita jumpai dalam real life. Misal ada yang tanya nih, rumahnya si A berapa kilometer jauhnya dari rumah kamu? Nah, terus kita jawab, oh minimal 10 km lah, atau mungkin bisa 10 km lah jaraknya. Nah, di sini maksudnya dari kata minimal 10 km itu ya berarti dia menyatakan bahwa rumah si A jauhnya itu adalah minimal 10 km dari rumah dia. Jadi minimalnya 10 km, tapi bisa lebih. Namanya aja minimal, jadi bisa lebih daripada itu. Tapi kalau bicara realnya, misal statementnya dia, oh rumahnya dia jaraknya 10 km. Nah ini kan dia nggak pakai range gitu ya, jadi langsung aja rumahnya 10 km jaraknya. Oh, berarti dia valid memang jaraknya 10 km. Tapi kalau mungkin statementnya, oh rumahnya minimal 10 km lah jaraknya, berarti 10 km itu ya jarak minimalnya, tapi bisa lebih dari itu. Ya mungkin bisa 11 km, bisa 12 km, atau bahkan mungkin lebih. Jadi dia prinsipnya kurang lebih sama dengan Big O ya. Jadi baik Big O atau Big Omega ini dia dipakai ketika kita kesulitan menghitung atau memperkirakan dengan pasti ya tentang suatu algoritma yang kita temukan, baik itu dari sisi waktu eksekusi atau mungkin yang lainnya. Jadi kita hanya bisa memberikan range-nya. Nah, itu kita bisa pakai konsep Big O atau Big Omega itu. Contoh kita lihat dalam kotak di bawahnya, N pangkat 3 elemen dari omega N kuadrat. Nah, ini kita lihat, benar nggak kira-kira? N pangkat 3 ada di Big Omega N kuadrat. Kalau kita lihat dari tabel kelas OOG ini, ya ini kan tabel kelas OOG. Semakin ke bawah, dia akan semakin besar OOG-nya. Kebalikannya, semakin ke atas akan semakin kecil OOG-nya. Nah, di sini si N pangkat 3 ini dia berada di bawahnya N kuadrat, atau dia memiliki OOG yang lebih besar dari N kuadrat. Jadi untuk statement ini ya berarti benar ya. Jadi Big Omega N kuadrat, kalau kita lihat yang di sini ya, Big Omega N kuadrat, apa sih Big Omega N kuadrat itu? Nah, artinya dia adalah fungsi-fungsi yang OOG-nya sama dengan OOG N kuadrat atau mungkin lebih dari itu. Jadi dia bisa fungsi-fungsi yang di bawahnya N kuadrat ini. Ya, bisa N pangkat 3, bisa 2 pangkat N, bisa N faktorial, seperti itu. Nah, sekarang kalau N pangkat 3, dia kan di bawahnya N kuadrat. Ya, kita lihat dia masuk nggak ke dalam anggota Big Omega N kuadrat. Nah, ternyata dia masuk ya, karena kan dia berada dalam posisi yang OOG-nya lebih besar dari OOG N kuadrat ya. Karena dia statementnya benar, maka kita bisa bilang bahwa N pangkat 3 dia ini memang dia merupakan elemen dari
big omega, ya, omega n kuadrat. Ya, benar. Dan begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Ya, misalkan kita lihat ke contoh yang sebelah sini, 100 n plus 5 dia bukan merupakan anggota dari omega n kuadrat. Nah, kita lihat ya, di sini rumus Tn-nya atau rumus GN-nya di sini dia terdiri dari dua suku. Ada 100N, ada 5. Ada yang fungsinya linear, ada yang fungsinya konstan. Nah, berdasarkan sifat 1 sama sifat 2 dari OOG, kita bisa menyetarakan untuk fungsi yang ini dia sama aja atau setara dengan N. Jadi sekarang tinggal kita analisis apakah N ini dia elemen dari omega N kuadrat. Ya, atau sebaliknya dia bukan elemen dari omega n kuadrat. Nah, kita kembali ke tingkatan kelas OOG. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau yang disebutkan adalah omega n kuadrat, berarti semua fungsi yang OOG-nya sama dengan n kuadrat, ya, atau lebih dari itu. Jadi jalannya ke bawah. Sedangkan yang di ruas kiri dia n, ya. N itu kan dia di atasnya N kuadrat. Ya, maka statement ini tidak bisa kita bilang seperti ini ya, karena sejatinya N itu dia bukan merupakan anggota dari omega N kuadrat. Ya. Kalau misal kita bilang N dia elemen dari ON kuadrat, nah baru itu benar ya. Jadi sekali lagi, si N ini dia tidak ada dalam range-nya omega N kuadrat. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa N ini dia anggota dari omega N kuadrat. N bukan merupakan anggota dari omega N kuadrat. Yang benar seperti itu. Nah, ini kalau grafiknya kurang lebih sama seperti tadi, cuma tandanya dibalik ya. Jadi kalau kita coba analisis secara grafis gitu ya, grafik matematikanya menggunakan omega, kita lihat ini kurva Tn-nya dia berada di atas kurva CGN. Ya. Tn elemen dari atau Tn ada di omega Gn. Kalau Tn-nya ini dia lebih besar dari CGN. Jadi untuk suatu titik tertentu, mulai suatu titik tertentu, kondisi ini dia akan tercapai. Ya, sebut aja mungkin titiknya ada di sini, di sekitar sini. Ya, ini kan kalau kita lanjutkan, ini mungkin akan ketemu ini keduanya. Jadi mulai suatu titik tertentu akan ketemu dia kondisinya Tn itu dia lebih dari CGN. Jadi kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Jadi mulai area ini ya. Mulai area ini ke kanan. Nah, ya. Nah, itu akan ketemu kondisinya si Tn itu dia akan selalu lebih besar dari Gn. Tinggal kita mencari tahu batasnya ya, berapakah N0-nya. Gitu. Oke, itu sekilas untuk yang grafis, pembuktian secara grafis. Nah, gimana kalau misalkan kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, buktikan bahwa N pangkat 3 elemen dari N kuadrat. Ya, misalkan kita mau bahas analisisnya secara grafis dulu. Ya, jadi kalau kita gambarkan N pangkat 3 itu kan dia cenderung curam ya. Katakanlah seperti ini. Ini grafik atau kurva N pangkat 3. Kemudian yang di sebelah kanan kan dia N kuadrat. Nah, antara grafik atau kurva N pangkat 3 dengan N kuadrat, dia lebih landai N kuadrat ya. Teman-teman mungkin bisa buka kembali dulu
SMA-nya ya, materi SMA-nya pasti dia seperti ini ya, antara n pangkat 3 dengan n kuadrat. Jadi si n pangkat 3 itu dia lebih atas ya daripada n kuadrat. Nah, kita lihat di sini n pangkat 3 itu dia lebih besar dari n kuadrat ya, untuk setiap n lebih besar dari 0. Ya, ini berlaku pasti ya. Jadi pasti seperti itu ya, n pangkat 3 itu dia pasti lebih besar dari n kuadrat. Jadi si n pangkat 3 ini dia selalu berada di atasnya n kuadrat. Kemudian mulai mana titiknya tuh ya? Nah, titiknya mulai mana tuh? Nah, kita coba lagi. Kita coba uji batas tuh ya. Kita coba melakukan uji batas, misalkan mulai 1. Kita coba mulai 1 batasnya. Nah, ternyata 1 itu berlaku misalkan ya. Ketika kita buka C-nya sama dengan 1 ya, ternyata 1 berlaku. Dan setelah 1 juga berlaku. Jadi kita ambil ya udah batasnya 1 aja. Jadi mungkin itu bisa dipakai ya caranya untuk menentukan batas. Jadi kita melakukan yang namanya uji batas. Kita coba dulu pada titik tertentu dan gimana pada titik setelah titik yang kita tetapkan tadi. Kalau pada titik yang kita tetapkan, kemudian setelah titik yang kita tetapkan itu dia berlaku, ya artinya tetap tercapai kondisi seperti ini, ya berarti batasnya itu adalah si titik tadi itu. Ya, misalkan dalam hal ini yang kita pilih tadi sebagai titik uji batas adalah 1. Berarti karena 1 dia masuk ke sini, masuk dalam kondisi ini, kemudian setelah 1 pun dia masuk ke dalam kondisi ini, ya udah berarti batasnya adalah 1. Jadi kita ambil batasnya adalah 1. Jadi di sini n pangkat 3 itu elemen dari omega n kuadrat. Ya, kalau secara statement tadi kita bisa pakai analisis seperti yang tadi kita bahas bersama ya, kita pakai tingkatan OOG-nya. Untuk n pangkat 3, nah jelas dia merupakan atau dia punya OOG yang lebih besar dari n kuadrat. Kalau secara tingkatan kelas dia berada di bawahnya, ya. Jadi semakin ke sini kan semakin besar OOG-nya. Jadi dia berada dalam anggota omega dari n kuadrat. Ini n pangkat 3 elemen omega ya, omeganya kurang. Oke, itu untuk big omega. Sekarang kita ke istilah yang terakhir yaitu big theta. Nah, big theta ini dia digunakan untuk memberikan persamaan yang pas sehingga kita bisa menentukan nilai OOG-nya secara pasti. Kalau big O tadi kan kita memberikan range dari OOG suatu fungsi, kemudian kurang daripada itu. Untuk big omega kita menentukan batasannya dari mulai OOG yang kita temui sampai lebih daripada itu. Nah, untuk big theta itu dia merujuk kepada himpunan dari fungsi yang memiliki OOG yang sama. Jadi tidak perlu kita melihat kurang daripada itu atau lebih daripada itu. Jadi memang dia pasti sama gitu ya. Misalkan tadi kita kembali ke pertanyaan jarak rumah. Jarak rumah si A dari rumah kamu berapa? Oh, 10 kilo. Nah, ini nggak ada embel-embel minimal 10 kilo atau maksimal 10 kilo. Jadi kita menyatakan secara pasti jaraknya 10 kilo. Nah, itu dia mengacu kepada big theta. Nah, kalau misal kita bilang, oh jaraknya sekitar 7 km misalkan. 7 km paling jauh. Berarti dalam real time-nya jarak rumah si A ya pokoknya maksimal 7 kilo. Tapi bisa jadi kurang dari 7 kilo, bisa 6 kilo, bisa 5 kilo, dan seterusnya. Atau misalkan kita bilang, berapakah jarak rumah si A? Oh, jaraknya lebih dari 7 kilo. Ya berarti bisa jaraknya 7 kilo, bisa 8 kilo, 9 kilo, dan seterusnya. Beda kalau kita menyatakan secara pasti, oh jaraknya 60 km, ya berarti memang jarak aslinya ya 60 km, ya nggak kurang, tidak lebih. Itu kalau big theta. Nah, ini ya untuk analisis secara kurva, ya secara grafis ya. TN itu dia ada di theta GN ya. Kalau dinotasikan TN itu dia elemen dari theta GN-nya. Jika ada suatu batasan C dan N0 sedemikian hingga sehingga diperoleh
C2GN dia kurang dari sama dengan TN dan lebih dari sama dengan C1G. Jadi si TN-nya ini dia berada dalam dua batasan. Ya, diapit oleh C1GN dan C2GN. Itu untuk big theta. Kalau teman-teman ingat lagi, mungkin untuk yang big omega tadi dia lebih besar, ya. TN lebih besar dari CGN. Kemudian untuk big O-nya sendiri, TN kurang dari CGN. Nah, sedangkan untuk big theta ini dia berada di antaranya. Ya, jadi di antara dua batasan C, yaitu C1GN dan C2GN. Kalau kita gambarkan dalam grafik, nah TN itu dia di tengahnya sini. Dia diapit oleh C1GN dan C2GN. Ya, jadi untuk suatu titik tertentu gitu ya, dia akan ketemu kondisi seperti ini. Nah, titik itu yang kita bisa cari menggunakan uji coba titik ya. Jadi dikira-kira aja, misalkan kita masukkan 1, masuk nggak, ketemu nggak kondisi ini. Kalau enggak, berarti tentukan titik yang lain dan seterusnya. Nah, contoh selanjutnya, buktikan bahwa setengah N kali N-1 itu merupakan anggota atau ada di theta N kuadrat. Ya, kita tulis kembali bagaimana tingkatan OG dari C log N, kemudian N log N kuadrat, N pangkat 3, 2 pangkat N, yang terakhir N faktorial ya. Semakin ke bawah, semakin besar OOG-nya, semakin ke atas, semakin kecil OOG-nya. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita akan mencari tahu apakah benar si TN ini dia ada dalam theta N kuadratnya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita kerjakan gitu ya, kita sederhanakan, setengah N kali N-1 itu sama aja dengan setengah N kuadrat min setengah N. Ya, merujuk kepada sifat 1 dan sifat 2 OOG, maka ini setara dengan N kuadrat. Ya, jadi kita ambil yang pangkatnya lebih besar, koefisien kita tinggalkan. Jadi setengah N kali N-1 itu dia setara dengan N kuadrat. Nah, N kuadrat apakah dia ada dalam theta N kuadrat? Ya jelas ya. N kuadrat itu dia OOG-nya setara dengan N kuadrat di sini. Jadi kalau kita bicara mengenai theta N kuadrat, ya berarti yang dirujuk adalah fungsi N kuadrat itu sendiri. Fungsi yang ada dalam tanda kurung ini. Ya, kita nggak bicara fungsi yang kurang dari situ atau fungsi yang lebih dari situ. Jadi kita cukup bicara fungsi yang sama dengan apa yang tercantum dalam tanda kurung ini. Ya, kalau dia tetanya N kuadrat, ya berarti kita harus buktikan bahwa rumus Tn yang tertera dalam ruas kiri ini dia harus sama dengan yang tertera dalam tanda kurung ini. Kebetulan di sini ya N kuadrat dia elemen dari N kuadrat, ya theta N kuadrat. Jadi dia benar. Nah, ini pembuktian secara matematis, ya. Kalau kita mau hitung bagaimana big theta secara matematis, intinya kalau kita mau menghitung atau kita mau menganalisis, ya, kita mau mencari tahu pembuktian secara analisis, secara matematis dari soal ini, kita harus bisa mengeluarkan statement yang benar. Mau dari manapun kita mulai, ya. Jadi kita mau buka dari celah manapun itu boleh-boleh saja, nggak harus celahnya seperti ini. Ya, jadi misalkan nih kita mau jabarkan dulu si rumus TN-nya, kita jabarkan ya dan seterusnya, kita cari tahu bagaimana batasannya. Oh, kalau di sini kita lihat setengah N kuadrat itu setengah N kuadrat min setengah N itu dia kurang dari setengah N kuadrat. Misalkan kita mau mulai dari statement ini, boleh-boleh aja. Yang jelas nanti kita harus bisa menyatakan bahwa ya memang benar ya si setengah N kuadrat min setengah N ini dia berada dalam tetanya N kuadrat ya.
Pokoknya hasilnya ya menuju kepada hasil yang kita inginkan. Mau pakai statement apapun yang dikeluarkan itu boleh-boleh aja. Jadi nggak harus statementnya nyaris sama seperti ini, ya. Jadi yang jelas kita boleh ambil statement apapun itu, kita keluar dari celah manapun, intinya yang dituju sama, ya. Dan yang kedua, di sini kita bisa menyatakan seperti apa sih nilai C1 dan C2. Batas batasnya seperti apa, kemudian N0-nya seperti apa. Tapi meskipun kita mau nanti pakai cara yang lain, kemudian kita dapatkan nilai C atau nilai N0 yang berbeda, ya selama caranya benar, tujuannya dicapai, ya nggak apa-apa. Ya tidak harus sama seperti ini. Ini hanya sebagai ini aja ya, biar Anda tahu seperti apa pembuktian secara matematis itu. Berikutnya, terakhir membandingkan order of growth dari dua algoritma. Nah, di materi sebelumnya kita sudah sedikit belajar mengenai limit ya. Bagaimana membandingkan OOG dari dua algoritma menggunakan nilai limit. Nah, di sini kita lihat, kita balik lagi ke limit. Jadi kita hitung limit dari kedua buah algoritma itu untuk nilai input yang sangat besar. Kita nyatakan di sini N-nya menuju tak hingga. Ya, jadi rumusnya adalah limit N mendekati tak hingga TAN per TBN. Nah, kita lihat di sini akan ada 3 kemungkinan jawaban sama seperti yang lalu, tapi di sini agak sedikit berbeda kata-katanya ya. Karena ini kan berhubungan dengan apa namanya? 3 istilah yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau yang lalu ketika kita membandingkan nilai OOG saja ya, kita akan dapatkan kemungkinan jawabannya 3 seperti yang tercantum di sini. Tapi kalau berhubungan dengan Big O, Big Omega, Big Theta, maka dia 3 kemungkinan yang terjadi akan seperti ini. Ketika nilai limitnya dia menunjukkan nilai 0, maka mengindikasikan bahwa TAN, ya algoritma yang pertama, yang A itu dia ada dalam OTBN. Ya, dia merupakan anggota dari Big O TBN. Tapi kalau misalkan sebaliknya nilainya tak hingga, berarti itu mengindikasikan bahwa algoritma si A atau TAN itu dia ada dalam Big Omega-nya TBN. Ya. Kemudian ketika nilainya menunjukkan suatu konstanta, ya suatu nilai konstanta atau C, maka itu mengindikasikan bahwa algoritma A atau si TAN ini dia ada dalam Big O-nya TBN dan sebaliknya. Ya, TAN ini dia bukan sebaliknya ya, dan TAN ini dia ada dalam tetanya TBN ya, jadi hampir bisa dikatakan sama gitu ya. Oke, mungkin itu aja materi kita hari ini. Silakan Anda pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.